warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa akuntansi semester 2 STY Tribuana yang berada di Jalan Mayor Hasibuan, Margahayu, Bekasi Timur. Perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 431813403191119. Perkenalkan, nama saya Sulus Ramawati dengan nomor induk mahasiswa 43181341319065. Dan perkenalkan, nama saya Dela Septiani dengan nomor induk mahasiswa 431813403190032. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1959 yang diampu oleh dosen Ibu Advokat Nining Yurista Prawitasari SH.MH. Selanjutnya ada pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abraham. Menurut Abraham, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Nah, yang kedua ada menurut Charles Costello. Demokrasi adalah sistem politik dan sosial pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang ketiga ada menurut John Esposito. Demokrasi adalah kekuasaan diri dari rakyat dan untuk rakyat. Dan yang keempat ada menurut Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Yang kelima ada menurut Plato. Menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang keenam ada menurut Profesor Muhammad Yamin. Demokrasi adalah sebuah dasar yang ada di dalam pembentukan pemerintahan dan posisinya berada di dalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa ditambah, memerintah dan mengatur supaya dapat dikendalikan dan sah pada setiap warga negara. Selanjutnya, perjalanan demokrasi pada periode 1945 sampai 1959. Pada periode 1945 sampai 1950, demokrasi kemerdekaan Indonesia mengalami revolusi kemerdekaan. Perkembangan demokrasi belum berjalan dengan baik disebabkan adanya revolusi fisik. Pada periode 1945 sampai 1959 terjadi periode kedua pemerintahan negara Indonesia. Dilanjutkan dengan periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 yang menggunakan UUD sebagai landasan konstitusionalnya. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Praktek demokrasi pada tahun 1950 sampai 1959 dinilai gagal disebabkan yang pertama, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengolahan konflik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Yang ketiga, tidak mempunyai konstituenti bersidang untuk mengganti UUD 1950. Yang keempat, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Karena terjadinya kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, jujur, dan adil. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum berjalan dengan wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Dan yang kesepuluh, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lalu ada jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis-jenis demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara ataupun undang-undang.
Nah, jadi bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk menentukan atau memberikan aspirasinya. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem pemerintahan yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, jenis-jenis demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal, yang kedua, demokrasi rakyat, dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis demokrasi berdasarkan hubungan antar alat negara. Demokrasi berdasarkan hubungan antar alat negara ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu salah satu jenis demokrasi di mana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat. Kemudian yang kedua, sistem parlementer merupakan demokrasi perwakilan di mana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Yang ketiga yaitu sistem pemisahan kekuasaan. Itu demokrasi perwakilan di mana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif. Jadi keduanya tidak berkaitan secara langsung. Jadi sistem pemisahan kekuasaan ini berbeda dengan sistem parlementer. Dan yang keempat yaitu sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Berikutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan keinginan rakyat. Kemudian yang kedua, ciri konstitusional. Ciri konstitusional yaitu berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi di undang-undang negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ciri perwakilan. Ciri perwakilan yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyatnya akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian yang keempat, ciri pemilihan umum. Ciri pemilihan umum itu kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan yang dilakukan dengan bebas, jujur, dan adil. Kemudian yang kelima, ciri kepartaian. Ciri kepartaian ini partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Kemudian yang keenam itu ciri kekuasaan. Ciri kekuasaan ini adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan yang ketujuh yaitu perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam hukum atau yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kelebihan demokrasi. Yang pertama, demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Yang kedua, berdasarkan prinsip kesetaraan, semua warga negara memiliki kedudukan sama di mata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik, dan ekonomi yang sama. Dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, dan kepemilikan. Yang ketiga, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintah stabil karena didasarkan pada dukungan publik. Yang keempat, demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara, seperti saat pemilihan umum, partai politik mengusulkan kebijakan dan program untuk dinilai oleh rakyat. Yang kelima, sedikit peluang revolusi karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik. Selanjutnya, ada kekurangan demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan 5 kekurangan demokrasi. Yang pertama, demokrasi tidak didasarkan pada kualitas, tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kecerdasan, visi, dan korupsi bisa saja terpilih menjadi penyelenggara negara. Yang kedua, pemerintahan oleh orang yang tidak berkompeten, karena dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dalam peran itu.
Yang ketiga, menurunkan standar moral. Satu-satunya tujuan kandidat adalah memenangkan pemilihan. Jadi banyak yang menggunakan politik uang dan praktik bawah tangan lainnya agar mereka terpilih. Selanjutnya yang keempat ada kediktatoran mayoritas demokrasi dikritik karena menjadi legitimasi kediktatoran mayoritas. Mayoritas diharuskan melindungi kepentingan minoritas, tetapi dalam praktiknya tidak selalu demikian. Mayoritas telah mendapatkan kesuksesan saat pemilu, terkadang melupakan minoritas dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Yang kelima, ada penyalahgunaan dana dan waktu publik. Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang-undang dan banyak uang yang dihabiskan selama pemilu. Demikian yang dapat kami simpulkan dari presentasi kali ini, bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu, yaitu 1. Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Yang kedua, untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai dan demokrasi membutuhkan hal-hal di antaranya kesadaran akan pluralisme atau kesediaan untuk menerima keberagaman atau saling toleransi, serta sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang keempat, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikat baik. Pada periode 1945 sampai 1959 terjadi kedua pemerintahan negara Indonesia, di mana pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi demokrasi revolusi kemerdekaan. Tetapi pada masa ini demokrasi belum berjalan dengan baik disebabkan adanya revolusi fisik. Lalu dilanjutkan pada periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan demokrasi parlementer. Demokrasi di Indonesia pada periode 1950 sampai 1959 terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang kedua, pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu dulu presentasi dari kelompok kami pada kali ini. Saya Dila Septiani Saya Fitri Nuraini. Saya Sulis Ramawati. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.